Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Syafiq Atala, NIM M1D 221059 dari Prodi Teknik Geologi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teknologi informasi dan komunikasi. Pertama, masyarakat informasi. Information society atau masyarakat informasi adalah sebuah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan sebuah masyarakat dan sebuah ekonomi yang dapat membuat kemungkinan terbaik dalam menggunakan informasi dan teknologi komunikasi baru. New Information and Communication Technologies, ICTS. Definisi lain dari informasi society atau masyarakat informasi adalah suatu keadaan masyarakat di mana produksi, distribusi, dan manipulasi suatu informasi menjadi kegiatan utama. Masyarakat informasi diartikan suatu masyarakat di mana kualitas hidup dan juga prospek perubahan sosial dan pembangunan ekonomi tergantung pada peningkatan dan pemanfaatan informasi. Dalam masyarakat seperti ini, standar hidup, pola kerja kesenangan, sistem pendidikan, dan pemasaran barang-barang sangat dipengaruhi oleh akumulasi peningkatan informasi. Informasi sangat diperlukan. Semua itu penting untuk kita jadikan sebagai wawasan dan pengetahuan serta dapat juga mengurangi risiko kegagalan kita dalam mengambil suatu keputusan. Jadi informasi bagaikan nafas kita yang terus berhembus tanpa kenal waktu dan tempat, sehingga informasi sangat berperan penting dalam kehidupan kita. Teknologi itu apa sih? Alat untuk membantu menyelesaikan berbagai masalah dan pekerjaan manusia sehari-hari. Keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Penggunaan teknologi oleh manusia dimulai dengan pengubahan sumber daya alam menjadi alat-alat sederhana. Teknologi informasi, atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Information Technology atau IT, adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan, dan atau menyebarkan informasi. Komponen sistem teknologi informasi. Hardware. Hardware merupakan salah satu komponen paling penting dalam IC. Tanpa adanya hardware, komponen IC tidak akan berjalan dengan lancar. Selanjutnya, software. Sistem software merupakan operating system yang mendukung hardware menjadi perangkat yang berguna. Database dan data warehouse. Semua informasi yang kita kumpulkan akan disimpan dalam database. Contohnya, kamu mengumpulkan foto-foto dalam satu folder agar lebih terorganisir. Perangkat keras. Perangkat keras adalah segala sesuatu yang bisa kita sentuh dan lihat. Keyboard. Keyboard berfungsi untuk memasukkan data, mengetik, dan menjalankan proses yang diperintahkan. Monitor. Monitor bisa menyajikan berbagai macam program yang kita buka dan menampilkannya secara visual. Mouse. Mouse untuk menjalankan perintah seperti membuka file, memilih file, dan menutup atau membuka sebuah program. Piranti masukan selain digunakan untuk memasukkan data, dapat pula digunakan untuk memasukkan program. Berdasarkan sifatnya, peralatan input dapat dibedakan menjadi dua, yaitu peralatan input langsung, yaitu input yang ketika dimasukkan akan langsung diproses oleh alat pemproses. Contohnya, keyboard, mouse, touchscreen, like pen, integer graphic tablet, dan terakhir scanner. Peralatan input tidak langsung yaitu input yang melalui media tertentu sebelum input tersebut diproses oleh alat pemproses. Contohnya, disket, hard disk, punch card. Output device atau piranti keluaran adalah perangkat komputer yang berguna untuk menghasilkan keluaran, apakah itu kertas atau hard copy, layar monitor atau soft copy, atau keluaran berupa suara. Contohnya, printer, speaker, plotter, monitor, dan banyak yang lainnya. Perangkat lunak. Perangkat lunak atau peranti lunak adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai macam informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Dengan kata lain, bagian sistem komputer yang tidak berwujud. Software system. Perangkat lunak ini berperan sebagai sistem operasi komputer. Contohnya Windows, Linux, dan Mac.
software browser. Sesuai namanya, software ini memiliki fungsi sebagai mesin pencari situs untuk mendapatkan informasi secara online. Beberapa di antaranya adalah Chrome, Opera Mini, Mozilla Firefox, Internet Explorer, dan lain sebagainya. Microsoft Office. Software ini sangat berguna untuk mempermudah atau meningkatkan efisiensi berbagai pekerjaan kantor, seperti perangkat lunak pengolah kata, pengolah angka atau akuntansi, media presentasi, dan lain-lain. Tentunya seperti Microsoft Excel, Microsoft Word, Outlook, dan PowerPoint. Sistem operasi. Apa itu definisi sistem operasi? Menurut Hussein dan Wibowo, sistem informasi adalah seperangkat komponen yang saling berhubungan yang berfungsi untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi. Apa fungsi dasar sistem informasi? Yaitu mampu menganalisa dan meminimalisir terjadinya kerugian dari sisi ekonomi, memberikan aksesibilitas yang baik kepada pengguna. Apa tujuan sistem informasi? Sistem informasi memiliki tujuan utama untuk membuat data mentah menjadi informasi yang berguna bagi suatu instansi atau organisasi. Penerapan IT pada bidang geologi. Untuk membuat laporan, di mana dalam kehidupan seorang mahasiswa geologi, laptop atau komputer sangat diperlukan untuk membuat berbagai macam laporan dengan bantuan Word. Untuk membuat Corel, di mana dalam sebuah laporan tertentu membutuhkan gambar-gambar yang harus dihasilkan dari aplikasi Corel. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.